Hei, Ci. Keluar, kalian semua. Semua keluar, pergi. Ah, Song Ningning, ayahmu berutang 5 juta pada rentenir. Bayar sekarang. Siapa yang berutang padamu, urus dengan mereka, bukan denganku. Dengar, aku kasih tahu sesuatu. Sentuh aku, kau akan dapat lebih dari yang kau kira. Enyah? Namaku Song Ningning. Aku pemilik peternakan yang hampir bangkrut, dan semua itu berkat ayahku yang brengsek. Kau menumpuk utang rentenir sebanyak itu. Aku tidak mau menanggungnya. Kau tidak bisa pergi, menjauh. Keluar, kalian semua. Pergi, pergi, pergi. Song Ningning, kau tidak akan lolos begitu saja. Ayahku yang pemalas, penjudi, dan tidak bertanggung jawab, menghabiskan kekayaan keluarga, dan kabur dengan selingkuhannya. Satu-satunya yang ditinggalkan ibuku sebelum dia meninggal, adalah peternakan ini. Sejak saat itu, aku tahu, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain seenaknya terhadapku. Selamat datang. Mau tambah lagi? Sepertinya aku belum memberimu cukup waktu lalu. Di mana ini? Bukankah aku baru saja meninggalkan rumah? Selamat datang. Berani kembali? Belum cukup makan? Halo, tamu. Selamat datang di peternakan Ansin. Peternakan? Setelah kiamat, zombie ada di mana-mana. Dan binatang mutan di pegunungan. Tapi masih ada peternakan di sini. Tempat apa ini? Karena ini peternakan, apakah ada makanan? Ya, jika ini peternakan, tentu saja ada makanan. Kamu pasti lapar, tamu. Mau ikut denganku? Silakan lewat sini. Sosis. Kamu benar-benar punya sosis di sini. Memasak butuh waktu sedikit. Tamu, makan sosis dulu, untuk mengganjal perut. Hei, tidak apa-apa, ambillah. Makanlah. Orang ini tidak terlihat seperti pengemis. Kenapa dia makan seperti kelaparan? Terima kasih. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Sejak kiamat melanda, selama 3 tahun penuh, aku belum makan seenak ini. Kiamat? Omong kosong apa itu? Apakah orang ini gila? Mie instan dan sosis ini, berapa banyak lagi yang kamu punya? Aku ambil semuanya. Semuanya 85 ditambah sama dengan 205. Itu total 2 kotak mie instan, ditambah 20 sosis dan 10 roti. Jadi totalnya $205, bayar saya 200 saja. Ini, scan kodenya. Uang tunai juga boleh. Kamu tidak punya uang, kan? Dengan makanan sebanyak ini, kamu bisa membeli puluhan nyawa di kiamat. Yang aku punya di sini tidak cukup. Ibu, ayah, dan Cengkian masih lapar. Aku harus membawa makanan ini kembali. Maksudmu? Sebuah Rolex. Aku tahu jam tangan ini tidak senilai makanan sebanyak ini. Aku punya lebih banyak di rumah, aku bisa kembali dan mengambilnya sekarang. Bukan kamu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa meninggalkan ini sebagai jaminan. Ini milik ibuku, jangan khawatir, aku pasti akan kembali untuk mengambilnya. Beberapa kotak mie instan ditukar dengan jam tangan emas dan liontin giok. Ini bukan palsu, kan, kamu? Hei, $200. Kembali. Kemana dia pergi? Dia baru saja di sini. Apa aku baru saja melihat hantu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak bisa rugi dalam transaksi ini. Meskipun itu Rolex palsu, seharusnya masih cukup berharga, kan? 300.000. Ya, Nona. Jam tangan ini model baru yang baru dirilis tahun lalu. Namun, jam ini memiliki tanda keausan yang parah. Kami hanya bisa membelinya kembali sebesar 30% dari harga asli.
Aku bayar $200, kembali 300.000. Apa aku bermimpi? Jimat keberuntunganku bilang dia akan kembali. Apa artinya aku bisa dapat lebih banyak uang? Aku harus segera kembali. Hei, Nana, bukankah itu adikmu yang murahan? Apa yang dia lakukan di toko mewah? Ya, ayo kita lihat. Alipay, pembayaran diterima $300.000. Song Ningning, apa yang kamu lakukan di sini? Kakiku milikku, aku pergi kemanapun aku mau, apa urusanmu? Kamu hanya seorang pemalas bangkrut yang terlilit utang. Ini toko mewah. Apa kamu punya barang mewah satupun? Datang ke sini, hanya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Tempat kelas atas seperti ini hanya cocok untuk gadis terhormat seperti Nana. Itik buruk rupa sepertimu datang ke sini hanya memalukan. Ada kemungkinan aku ke sini hanya untuk menjual sesuatu? Siapa yang kau bohongi? Semua orang di Jianghai tahu bahwa putri keluarga Song sekarang sudah bangkrut dan tak punya siapa-siapa. Jual sesuatu? Apa yang bisa kamu jual? Nona Song, ini kartu member Anda. Jika Anda butuh apapun, jangan ragu untuk menghubungi kapan saja. Bagaimana dia bisa punya kartu anggota di sini? Mustahil. Song Ningning, bagaimana mungkin kamu punya kartu anggota ini? Kamu berutang jutaan ke rentenir. Lina, dengarkan baik-baik. Yang berutang ke rentenir itu ayahmu, anak selingkuhan. Berani sok jagoan di depanku. Lin Chuan, itu pemburu emas brengsek. Dia mendekati ibuku demi uangnya. Tapi malah judi dan punya simpanan di luar. Kamu pikir kamu seorang putri? Kamu bohong. Ibumu yang jadi selingkuhan. Ayahku. Berani kamu pukul aku. Saran saya, jaga mulutmu. Kalau aku dengar kamu hina ibuku lagi, setiap ketemu, aku pukul kamu. Nana, kamu tidak apa-apa. Hei, Bos Huang, tambahkan 100 kardus mie instan lagi, 500 botol air. Masing-masing 10 ton beras, tepung, minyak, dan gandum. Uang apa? Saya punya banyak uang sekarang. Minggir. Song Ningning, kamu berani macam-macam denganku? Tidak mau lagi kebun jelekmu? Sudah hampir 1 jam. Si imut pasti segera kembali. Apakah kamu sudah selesai? Hampir. Ayah, dia toh tetap saudaraku. Melakukan ini padanya. Apa tidak keterlaluan? Menam? Dia cuma anjing yang kita pungut. Kita rawat dia lebih dari 10 tahun sia-sia. Saatnya dia berkontribusi untuk keluarga. Betul, Cheng Qian. Di dunia pasca apokalips ini, kamu tidak boleh terlalu baik. Kalau kamu tidak menyakitinya, dia akan menyakitimu. Ibu, ayah, aku pulang. Mie instan. Cepat. Ayah, Zhao Yuan, kamu mau ngapain dengan pisau itu? Letakkan. ibu, ayah. Aku baru lihat kalian berdua mengasah pisau. Kenapa kalian mengasah pisau? Oh, ibu dan ayah khawatir kamu akan berbahaya sendirian, jadi kami mencarikanmu senjata yang berguna. Betul, bro. Ibu dan ayah hanya menjagamu. Oh, bro, di mana kamu menemukan makanan ini? Ada lagi? Jumlahnya tidak cukup. Masih ada. Ibu, ayah, kali ini aku pergi dan menemukan sebuah kebun. Ada banyak makanan di sana. Semua ini diberikan oleh pemiliknya. Kebun? Adik, sudah 3 tahun kiamat, mana mungkin ada kebun? Kamu menemukan banyak makanan di luar sana, kamu tidak mencoba membodohi kami, kan? Mana mungkin? Kalian semua keluargaku. Mana mungkin aku berbohong kepada kalian? Ayah, apakah kita punya barang antik atau emas atau sesuatu? Akan kubawa untuk ditukar. Barang antik, emas, itu bisa ditukar dengan makanan. Barang antik dan emas, itu ada di berangkas di atas, ambil sendiri saja. Terima kasih, ayah. Dia pasti berbohong kepada kita. Dasar brengsek tidak tahu terima kasih. Dia pasti menemukan banyak makanan, dia tidak mau berbagi dengan kita, dia bahkan berani mencuri dari keluarga kita, menghisap kita hingga kering. Cheng Qian, nanti kalau dia pergi mencari makanan, kamu ikuti dia. Setelah dia menemukan, ayah, Aku pikir, adik bukan orang seperti itu, dia mungkin
tidak akan berbohong pada kita. Satu mulut lebih sedikit untuk diberi makan, dan kita semua mendapat bagian lebih besar. Jika dia tidak berlaku baik pada kita, maka kita tidak perlu berlaku baik padanya. Ibu, ayah, aku akan pergi sekarang. Xiao Yuan, hati-hati di luar sana. Zhao Yuan, jangan salahkan aku karena kejam, bukan salahku ibu dan ayah merawatmu selama ini, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kemana dia pergi, Zhao Yuan? Benar saja, begitu aku meninggalkan rumah, aku langsung sampai di sini. Tunggu. Ini bukan dunia pasca apokaliptik? Berapa lama lagi kamu mau memelukku? Maaf, Nona Song. Tadi aku tidak melihat dengan jelas. Waktu berjalan juga tidak kelihatan. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu adalah jimat keberuntunganku. Sepertinya aku yang lebih beruntung. Jimat keberuntunganmu? Ayolah, aku akan tunjukkan sesuatu. Kamu bilang kamu dari dunia pasca apokaliptik, di mana ada zombie di mana-mana, dan binatang mutan. Ya. Namaku Zhao Yuan. Dari tahun 2030. Orang tua angkatmu, adik laki-laki dan perempuanmu, mereka terjebak di dalam villa sekarang, dikelilingi zombie. Zombie, kakak perempuan tertuamu pergi mencari makanan untuk kalian semua, dan sekarang dia hilang, jadi kamu keluar sendirian untuk mencari makanan, dan berakhir di pertanianku. Ya. Kenapa cerita ini terdengar begitu familiar? Nona Song. Terima kasih atas makanan yang kamu berikan padaku. Itu menyelamatkan keluargaku. Barang-barang itu hanya barang murahan. Tapi kamu, Rolex yang kamu berikan padaku waktu itu, aku menjualnya seharga 300.000, mendapat untung besar. Oh, benar. Ini, ambil kembali. Di masa apokaliptik, emas dan permata adalah barang yang paling tidak berharga. Satu buah sosis bisa membeli nyawa seseorang. Bantuan yang kamu berikan padaku tidak akan pernah kulupakan. Zhao Yuan, kenapa nama itu terdengar begitu familiar? Nona Song, ini untukmu. Semua untukku? Ini sebagai ganti rugi atas persediaan yang kamu berikan padaku waktu itu, tapi aku ingin menukarnya dengan lebih banyak makanan. Sudah kusiapkan untukmu. Lihat, semuanya ada di bawah sana. Ambil sendiri. Hebat, keluargaku tidak akan kelaparan lagi. Nona Song, atas nama keluargaku, aku berterima kasih padamu. Tidak masalah. Ya ampun, semuanya emas, waktu itu, Rolex, memberiku 300.000 penuh. Jadi barang-barang ini, berapa banyak yang bisa kudapat? Aku akan menjadi wanita kaya. Masa sih, aku taruh harta karunku di lemari? Itu terlalu tidak aman. Kalau pencuri datang, pasti dia akan cek lemari dulu. Aku akan aman dengan menyembunyikannya di tempat yang terlihat jelas. Pencuri itu nggak akan pernah menduga kalau aku menaruh harta senilai puluhan juta tepat di samping tempat tidurku. Raja Zombie Akhir Zaman. Namaku Zhao Yuan. Aku seorang yatim piatu. Orang tua angkatku merawatku. Dan, aku punya 3 saudara. Ternyata dia adalah protagonis dari novel yang pernah kubaca. Dijebak oleh orang tua angkatnya dan berubah menjadi zombie, tapi dia tetap sadar, berjuang dengan susah payah di kiamat.
Menurut cerita aslinya, dia seharusnya, pada perjalanan persediaan pertamanya, dijebak oleh orang tua angkatnya. Tapi aku membantunya membawa pulang makanan. Jadi kali ini, di cerita aslinya, keluarga angkat Zhao Yuan semuanya selamat. Bahkan jika dia membawa pulang makanan, mereka tetap akan menjebaknya. Oh tidak, Zhao Yuan dalam bahaya. Bu, Pak, aku pulang. Pak? Pak? Bu? Ah, Song Ningning, mau kemana? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Minggir. Berhenti di situ. Kau pukul aku dan kau pikir bisa lari? Mimpimu. Kaiksuan, dia yang selama ini menindasku. Kamu harus membelaku. Jadi kamu saudara tiri Nana? Sepertinya pertanianmu tidak laku. Akan bangkrut. Kamu miskin, kenapa pamer, dan kamu berani memukul Nana kami, berlutut dan minta maaf sekarang, maka kami akan memaafkanmu. Sudah kubilang. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian berdua. Kalian berdua, minggir. Zhao Yuan, aku datang. Tunggu aku. Song Ningning. Bukankah kamu bilang pertanian ini warisan ibumu? Pergi sana. Jika kamu berani pergi, akan kubakar pertanian jelek ini. Ayah, katakan padaku, di mana Zhao Yuan mendapatkan begitu banyak makanan? Sudah 3 tahun sejak kiamat. Sosis ini bahkan tidak basi. Dasar tidak tahu berterima kasih. Dia pasti menemukan supermarket yang tidak ditemukan orang lain. Dan dia hanya membawa sedikit ini. Untuk siapa itu? Ibu, ayah. Kenapa kalian mengikatku? Lepaskan aku. Diam. Dasar tidak tahu terima kasih, aku membesarkanmu selama ini, dan kamu berani menyembunyikan persediaan dari kami? Ibu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku bukan ibumu. Adik laki-laki. Sebagai kakak laki-lakimu, aku harus bilang, selama ini, keluarga kami memperlakukanmu dengan baik, kan? Tapi kamu jelas menemukan supermarket. Kenapa tidak bilang pada kami? Apa kamu tidak menganggap kami sebagai keluarga? Supermarket apa? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu masih pura-pura bodoh denganku? Kami sudah tahu. Kamu menemukan supermarket, dan kamu sengaja menyembunyikannya dari kami. Cheng Qian bahkan diam-diam mengikutimu. Dan kamu berhasil menghilang darinya. Kamu pura-pura, membawa barang sedikit ini. Cukup untuk siapa? Apa kamu mau membuat kami kelaparan? Katakan padaku. Dan kamu mengambil begitu banyak barang berharga keluarga kami? Kamu hanya lintah darat? Di mana supermarketnya? Tidak ada supermarket. Ibu, ayah, aku tidak berbohong pada kalian. Semua yang aku dapatkan, benar-benar aku tukarkan. Kenapa kamu terus berbohong? Di kiamat ini, siapa yang akan menukarkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup? Katakan yang sebenarnya, berhenti buang waktu dengannya. Jika dia tidak mau bicara, kami akan mencarinya sendiri. Ayah, apa yang kamu lakukan? Ayah. Apa yang aku lakukan? Keluarga kami membesarkanmu selama ini. Sekarang, saatnya kamu membalas budi. Mata Itu ilahi. milikku, mata ilahi. Lina, kamu pikir lagi ngapain? Letakkan kaleng bensin itu, sekarang juga. Bukannya tadi kamu sok jago? Bukannya tadi kamu suruh aku pergi? Sekarang takut? Ya, kamu. Berlutut. Minta maaf sama aku. Bukannya tadi kamu pede banget? Kamu pikir kamu seorang putri? Bukannya tadi kamu panggil aku imut? Kenapa sekarang diam? Biar aku bilang, kamu yang imut di sini. Kak Kaishuan, bakar habis ladang jelek ini untukku. Berhenti. Apa kamu benci aku sekarang? Aku ambil ayahmu, ambil bisnis keluargamu, dan hancurkan ibumu. Aku ingin kamu menonton tak berdaya saat semua yang kamu sayangi diambil olehku. Aku bilang, berhenti.
Siapa yang mau kamu takuti dengan mainan bodoh itu? Kamu pikir kamu punya nyali untuk menggunakannya? Wajahku. Song Ningning, kamu berani melukai wajahku? Jika kamu ngomong lagi, aku akan menembak satu lagi. Tepat di antara kedua matamu. Kamu? Nana, ayo, pergi. Kaishuan, wajahku hancur. Kamu harus membalaskan dendamku. Lupakan orang gila itu. Ayo kita pergi saja. Tapi wajahku. Oh tidak, sudah terlambat. Zhao Yuan, kamu harus bertahan. Ibu, ayah, aku tidak berbohong. Aku benar-benar menukar semua persediaan itu. Tidak ada supermarket. Aku membawa semuanya kembali. Bahkan jika itu benar, terus kenapa? Kami membesarkanmu untuk memakan dagingmu. Kamu tidak benar-benar berpikir kami menganggapmu sebagai keluarga, kan? Kamu tidak lebih dari seekor anjing yang kami pelihara. Kami memeliharamu saat kamu berguna, dan saat tidak, kami memakanmu. Kak, kamu tahu? Kita sudah 2 tahun tidak makan daging. Kamu tidak bisa hanya melihat seluruh keluarga kita kelaparan, kan? Kami akan mengiris dagingmu sepotong demi sepotong, memotongnya, memakannya setiap hari, setiap kali makan. Ayah, cepat. Aku mau paha. Baik. Jangan salahkan kami. Makan daging adalah satu-satunya cara keluarga kami bertahan. Aku menyelamatkanmu. Dan kau ingin membunuhku? Siapa? Mungkinkah? Dewa penglihatanku, siapa kamu? Kenapa kamu masuk ke rumahku? Keluar. Nona Song. Nona muda ini kurasa kamu juga datang untuk makanan, kan? Kami punya banyak makanan di sini, kami akan segera membunuhnya, dan kami bisa memberimu 1 paha. Oh, benar, kami juga punya sosis, mie instan. Kami bisa memberikan semuanya ini padamu. Letakkan dulu senjatamu. Jangan khawatir, kami semua orang baik, kami keluarga. Kami juga bisa berbagi makanan denganmu, Nona Song. Jangan percaya mereka. Jangan percaya mereka. Jangan khawatir. Kamu pasti berpikir sekarang, begitu aku meletakkan senjataku, kamu akan mendapat 1 porsi makanan lagi. Mana mungkin? Jadi saat aku membaca buku, karakter yang paling aku benci adalah kamu, egois dan serakah. Seperti tikus god. Kamu sudah cukup menyakiti Zhao Yuan, dan sekarang kamu ingin menyakiti adikmu. Lalu orang tuamu. Demi bertahan hidup, kamu akan melakukan apa saja. Ling Ling, jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin aku melakukan ini padamu? Kita keluarga. Bagaimana Gaisan itu tahu rencanaku? Jangan buang kata-kata padanya. Dia hanya 1 orang. Kami ada 4 orang. Tangkap dia. Penjahat cilik. Letakkan senjatamu sekarang. Kami akan membiarkanmu mati cepat. Siapa bilang aku hanya 1 orang? Apa maksudmu? Pertunjukan dimulai. Ini sebenarnya Mu Chai Shen Yeku. Kamu benar-benar brengsek. Beraninya kau memancing zombie ke sini? Kau mau kita semua mati? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau lakukan ini pada kami? Ah, Aku orang baik. Aku sudah tidak tahan dengan kalian, keluarga penjahat. Kenapa kau tidak lari? Menunggu jadi makanan zombie? Jangan khawatir. Ini kaca anti peluru. Zombie tidak bisa masuk. Oh, omong-omong, aku hampir lupa memberitahumu. Tadi waktu aku masuk, sepertinya aku lupa menutup pintu. Bajingan, lari. Cepat. Tunggu apa lagi? Ayo kita keluar dari sini juga. Kau menakutiku, kenapa zombie ini jelek sekali? Untung aku cepat. Kenapa kau diam saja? Apa kamu digigit zombie? Biar ku periksa. Tidak, aku baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Wow, pantas saja dia jadi zombie. Dia masih raja di sini. Lihat perut six-pack-nya, seperti papan cuci. Oh, maaf.
Nona Song. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Tidak masalah. Kau jimat keberuntunganku, tentu saja aku harus menyelamatkanmu. Tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Bagaimana kau tahu bahwa orang tuaku, keluarga Zhao itu memburuku, dan datang menyelamatkanku tepat waktu? Aku tahu kau akan bertanya itu. Setelah kau lihat ini, kau akan mengerti kenapa. Akhirnya jadi jimat keberuntunganku. Cheng Qian, bagaimana? Zombie masih di luar. Ini semua salah Zhao Yuan. Dasar brengsek tidak tahu terima kasih. Kalau dia diam saja, menunggu 3. Kita tidak akan terjebak di ruangan ini oleh zombie. Ini dia, tanpa air, tanpa makanan. Kita paling bisa bertahan 3 hari. Makanan yang dibawa Zhao Yuan masih di lantai bawah. Cheng Qian, ambil perbekalannya. Aku, zombie masih di luar, aku tidak mau. Tidak mau. Cheng Qian anakku satu-satunya. Kalau dia keluar, gimana kalau digigit zombie? Tidak. Dia tidak boleh pergi. Kau saja yang pergi. Apa? Aku hanya perempuan, aku tidak bisa bertarung. Pergi keluar sama saja seperti memberi makan zombie. Kenapa tidak suruh ayah? Aku dan ibumu, kok punya anak tidak tahu terima kasih? Kalian berdua, apa kalian ingin melihat orang tuamu mati kelaparan? Kalau bukan karena kalian mengusir Mas Yuan untuk mencari makanan, apa kira dia tidak takut zombie juga? Ibu, ayah, kalian ngapain di sini? Bagaimana zombie bisa masuk? Kakak, akhirnya kamu kembali. Mana Xiao Yuan? Dia pergi kemana? Zhao Yuan mengkhianati kita. Dialah yang membiarkan zombie masuk untuk membunuh kita semua. Kakak, kamu harus membela kami. Apa yang kamu bicarakan? Wu Chai Shenye. Cheng Qian, apa yang terjadi? Xiao Yuan pergi kemana, sih? Katakan saja padaku. Xiao Yuan menemukan supermarket. Untuk menyimpannya sendiri, dia diam-diam membuka pintu utama dan membiarkan zombie masuk. Dia ingin membunuh kita semua. Betul, Kak. Kakak bekerja sama dengan orang luar, dan dia mencuri harta keluarga kita. Dia bahkan mencoba membunuhku. Xiao Shuang, ibu hampir dimakan zombie. Kamu harus membalas dendam ibu dan ayah. Tidak. Itu tidak mungkin. Xiao Yuan bukan orang seperti itu. Bagaimana mungkin dia? Aku juga tidak percaya. Ayahmu dan aku membesarkannya selama ini, kami selalu memperlakukannya seperti anak sendiri. Aku tak pernah menyangka dia akan... Kamu benar-benar tak pernah tahu isi hati seseorang. Bagaimana kami bisa membesarkan bajingan seperti itu? Tidak mungkin. Aku percaya karakter Xiao Yuan. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Aku akan mencarinya sekarang juga. Cheng Qian, ikut aku. Kakak, aku tidak pergi. Hei, Kak. Jadi aku hanya karakter dalam buku. Keluargaku meninggalkanku. Teman-temanku mengkhianatiku, dan setelah kehilangan semuanya, aku menjadi zombie. Bagaimana kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk itu? Salahkan keluargamu. Mereka semua sekelompok bajingan. Lagi pula, bukankah kamu masih punya kakak perempuanmu? Dia selalu baik padamu. Kamu tahu, bahkan versi dirimu di buku berubah menjadi zombie, dia tidak pernah menyerah padamu. Kakak. Jangan khawatir, kamu adalah angsa emasku. Bahkan jika seluruh dunia berdiri melawanmu, aku akan melindungimu. Mulai sekarang, aku di belakangmu. Wu Chai Shenye. Untuk bertahan hidup di kiamat ini, hal yang paling penting adalah makanan, air, dan obat-obatan, dan pakaian hangat, dan tempat berlindung yang aman. Makanan dan air, aku bisa membantumu dengan itu. Tapi hal yang paling penting adalah tempat berlindung yang aman. Aku ingat dari sebuah buku, ada rumah aman. Di mana ya? Maaf. Air langka di kiamat. Aku sudah lama tidak mandi. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu mandi. Putar ke kiri air dingin, dan ke kanan air panas. Sampo dan sabun mandi ada di sini. Kau tahu cara pakainya, kan? Ya. Oke, aku akan keluar dulu. Setelah selesai, aku akan mengantarmu beli baju.
Mereka bilang kau gila dan mencoba membunuhnya. Ada apa? Mereka bilang pantas kau gila dan mendapatkannya. mencoba membunuhnya. Biarkan Ada dia apa? sendiri. Song Ningning, keluar sini. Song Ningning, kamu di mana? Kalian lagi? Sudah kubilang, aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Ku dengar kamu menjual Rolex seharga 300.000. Dan kamu bilang kamu bokek? Kamu pikir aku semudah itu dibohongi? Lina, kamu lagi. Lin Chuan berutang padamu, kejar dia. Buat apa datang ke aku? Aku tidak berutang apa-apa padamu. Lihat baik-baik, bukankah Lin Chuan ayahmu? Dan tanda tangannya, Song Ziwei, itu ibumu, kan? Utang harus dibayar. Itu sudah seharusnya. Tidak mau bayar? Kalau begitu, aku akan urus sendiri hari ini. Mundur. Tangkap dia. Siapa yang menangkapnya duluan, dapat duluan. Aku ikut. Oh ya, galak. Aku suka yang pedas. Hahaha. Hahaha. Pergi. Mundur. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jika kamu baik pada kakakku, sisa utangnya mungkin akan kuampuni. THSE. Masih sok keras? Kamu berani melawanku? Aku akan menghabisimu sekarang. Zhao Yuan. Zhao Yuan, tolong aku. Hahaha, ayo, teriak lebih keras. Di tengah tempat sepi ini, siapa yang akan menyelamatkanmu? Hahaha. Sekelompok pria dewasa mengganggu seorang gadis kecil. Kalian pria macam apa? Apa aku laki-laki? Kamu akan tahu sebentar lagi. Hahaha. Hei, kalian, buka pakaiannya. Aku akan merekamnya dan tunjukkan pada adikmu yang tidak berguna. Lihat saja apakah kamu masih punya rasa malu. Lina yang mengirimmu mengejarku, kan? Oh, baru sadar? Terlambat, terlambat. Sayang, aku datang. Jangan dekati aku. Zhao Yuan, tolong aku. Sudah lama tidak menyentuh mahasiswi. Siapa di sana? Bos? Hei, sayang. Bos, Siapa di sana? Kamu baik-baik saja? ya, aku baik-baik saja. Bos, pintunya terhalang. Anak ini, dia merayap masuk dari mana? Aku nggak peduli siapa dia. Tangkap dia. Aku bilang rekam. Aku bilang minta uang. Kamu pikir bisa main-main sama aku? Maaf. Bicara. Apakah itu Lina? Dia yang mengirimmu? Apa yang dia janjikan padamu? Ya, itu dia. Dia bilang kamu dapat banyak uang, kasih kita 200.000, suruh kita buat video. Dia mau kita ngebully kamu, lepaskan kami, biarkan kami pergi, aku salah. Hei. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tidak mencabut rumput liar, mereka akan tumbuh lagi. Aku akan ambil mereka. Hei, tidak. Kami salah. Ini masyarakat yang beradab. Itu melanggar hukum. Pergi, sekarang. Oke, ayo pergi, ayo. Kamu tunggu saja. Mu Chai Shen Ye? Jangan suka kibas-kibas pisau dan pistol. Ini zaman modern, bukan kiamat. Maaf. Tidak apa-apa, sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena dirimu, aku tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan para penjahat itu. Aku pernah menyelamatkanmu sekali, kau menyelamatkanku sekali, kita sudah impaskan. Aku baru dengar mereka bicara tentang seorang Lina. Dia itu apa bagimu? Dia adalah anak kesayangan ayah brengsekku dengan selingkuhannya. Terserahlah, siapa juga yang enggak punya saudara nakal? Tanganmu. Alasan lukanya parah mungkin karena kau tinggal di sini terlalu lama.
kau harus segera kembali. Bersama. Kau sendirian di sini, aku khawatir kau akan menemui bahaya. Oke, Aku sudah menunggumu begitu lama, langit sudah gelap. Tunjukkan videonya. Video apa? Pergi sana. Berhenti di situ. Aku memberimu $200.000 dan kalian tidak melakukan apa-apa. Maksudmu apa? Kembalikan uangku. Kau mau uangmu kembali, ya? Lihat kepalaku. Lihat luka di tubuhku. Apa itu tidak menutupi 200.000? Aku adalah nyonya muda keluarga Lin. Suamiku adalah Chen Kaishuan. Beraninya kau memukulku. Siapa peduli Lin atau Chen? Dasar sialan, kau membuat kami para saudara dipukuli sampai babak belur. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Lain kali aku melihatmu, aku akan kejar kamu duluan. Ayo pergi. Song Ningning, kau tunggu saja. Bagaimana? Apakah kamu menemukan Zhao Yuan? Jiang Cheng hanya sebesar ini. Di luar ada zombie di mana-mana. Kakak, apa mungkin dia sudah dimakan zombie? Ayah, apa yang kita lakukan sekarang? Kita tidak punya banyak makanan tersisa di rumah lagi. Jika kita tidak bisa menemukan supermarket Zhao Yuan, kita semua akan mati kelaparan di sini. Ibu, ayah, aku masih belum mengerti. Xiao Yuan sejak kecil selalu baik. Bagaimana mungkin dia menyakiti kita? Kalian tidak menyembunyikan sesuatu dari aku, kan? Kami orang tuamu. Apa yang mungkin kami sembunyikan darimu? Xiao Shuang, aku tahu, kamu dekat dengan anak kurang ajar itu. Tapi dia hanya anak angkat, dia bukan benar-benar keluarga sebenarnya. Tapi, Baiklah, baiklah. Karena kita tidak bisa menemukannya, maka berhentilah mencarinya. Yang terpenting sekarang adalah mencari makanan dulu. Aku tahu tempat aman. Pasti ada makanan di sana. Ayah, apa benar bisa mencari makanan? Ya, Aku akan mengantarmu ke sana. Ayo. menurut pengaturan, tempat ini adalah bunker kiamat yang dibangun oleh seorang taipan sebelum wabah. Ku dengar pintu ini lebih kuat dari pintu brankas bank. Jika bukan karena kata sandi di buku ini, kita tidak akan bisa masuk. Ayo, kita lihat. Kaca anti peluru berkekuatan sangat tinggi. Seluruh rumah dibangun dengan paduan berkekuatan sangat tinggi. Bisa menahan rudal. Wow. Dan semua persediaan ini, aku yakin kita bisa tinggal di sini selama 100 tahun tanpa masalah. Mu Chai Sekarang Shenye. milikku. Shenye. Aku cuma baca novel untuk bersenang-senang, cuma untuk sensasinya. Aku nggak pernah menyangka rumah aman ini akan begitu luar biasa. Ini yang seharga $5.000 daging sapi Kobe, aku belum pernah makan itu seumur hidupku. Sungguh nikmat, aku harus datang ke tempatmu untuk menikmatinya. Makanlah, kenapa kamu tidak makan? Jangan bilang kamu masih memikirkan sanak saudaramu yang busuk itu. Aku sedang berpikir. Seandainya kita menemukan rumah aman ini sedikit lebih awal, apakah mereka tidak akan berkhianat padaku? Kalau kita temukan lebih awal, kamu juga nggak akan masuk. Lagi pula, seluruh keluarga itu adalah orang jahat. Mereka pasti akan selalu mencari alasan untuk menindasmu. Kamu terlalu baik hati. Aku bilang, kamu nggak bisa jadi orang suci di kiamat. Ayo, makan. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, oke? Ini, makanlah. Ayah, rumah aman yang ayah sebut sebelumnya, Ada apa dengannya? kenapa ayah tidak memberitahu kami? Pemilik rumah aman itu adalah orang gila. Dia menghabiskan 1 miliar untuk membangunnya, tapi sebelum sempat sampai ke sana, dia dimakan zombie. Di dalam rumah aman itu, ada banyak persediaan. Aku dulu nggak punya kata sandinya, jadi aku nggak pernah memberitahu kalian. Tunggu, tanpa kata sandi, bagaimana kita bisa masuk? Aku bisa. Rumah aman manapun, aku bisa membuat lubang tembus. Hebat. Sekarang kita punya rumah aman dan makanan, jadi kita nggak perlu takut zombie lagi. Betul, betul. Ayo, pergi. Hei, ayah, lihat, bukankah itu Zhao Yuan? Apa yang dia lakukan di rumah aman kita? Zhao Yuan, buka pintunya, buka. Zhao Yuan, buka pintunya sekarang. Hei, biarkan mereka menunggu sebentar lagi. Mari makan dulu. Kami di luar sana, ketakutan dan khawatir.
Lapar sekali. Bagaimana dia bisa di dalam makan hotpot? Zhao Yuan, kita keluarga, bagaimana kau bisa menyembunyikan ini dari kami, dan memakannya sendiri? Ah Yuan, aku ibu angkatmu, buka pintunya, biarkan kami masuk. Kami semua lapar. Keluarga. Saat kau mengikatku, dan mencoba membunuhku. Apa kau menganggapku keluarga saat itu? Ibu, ayah, apa maksud Xiao Yuan? Apa yang kalian lakukan? Tidak ada. Kak, jangan dengarkan dia, dia hanya berusaha mengusir kita, supaya dia bisa memiliki rumah aman itu sendirian, dia egois. Dia ingin kita kelaparan. Ya, Xiao Yuan. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, kita tetap keluarga. Kau akan selalu menjadi Zhao. Buka pintunya sekarang, biarkan kami masuk. Ya, Xiao Yuan, meskipun kita tidak sedarah, tapi ibu telah selalu memperlakukanmu seperti anak kandungnya. Jadilah anak baik dan buka pintunya, biarkan kami masuk. Aku baru sadar. Keluarga ini sungguh menjijikan. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Aku akan urus mereka. Gadis kecil, aku bisa tahu hanya dengan melihatmu. Kau anak yang baik, buka pintunya. Biarkan bibimu masuk. Apa yang kau katakan? Sedikit lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Buka pintunya. Aku ingin hotpot. Sedikit lebih keras, sedikit lebih keras. Kau akan menarik semua zombie ke sini. Kami aman di rumah aman, tidak masalah bagi kami. Tapi beberapa orang akan mendapat masalah besar. Lebih keras, lebih keras. Kau akan menarik semua zombie. Kita di ruang aman. Jadi kita aman, tapi orang lain akan dalam masalah. Zombie. Apakah itu kamu? Apa kau yakinkan Xiao Yuan untuk mengkhianati kita? Kau imut. Buka pintunya. Buka. Ruang aman ini milik kita. Kau ambil rumah kita. Pergi sana. Ini ruang amanmu. Kalau begitu masuklah. Kalau kau tidak bisa masuk, aku akan kembali saja untuk makan paha ayamku. Tidak bisa masuk? Kalau begitu paha ayam ini, aku akan memakannya sendiri. Zhao Yuan, bagaimanapun, ibu dan ayah membesarkanmu selama 10 tahun, kau bahkan tidak bisa memberi kami makan, kau punya hati nurani? Ya, kau membesarkanku selama 10 tahun, tapi sejak kiamat, Aku telah merawatmu selama 3 tahun. aku telah membalas kebaikanmu. Aku tidak berutang apapun pada siapapun sekarang. Sudah kubilang, mempertahankan Zhao Yuan berguna. Kau hanya perlu, ibu, apa yang kau lakukan? Xiao Shuang, Xiao Yuan salah paham pada kita. Dia tidak akan mengakui kita. Tapi sejak dia kecil, dia selalu mendengarkanmu. Bicaralah padanya untuk kita. Biarkan kami masuk. Ya, Kak, jika kau bilang begitu, dia pasti akan membiarkan kita masuk. Kau tidak bisa membiarkan kami kelaparan di sini, kan? Xiao Yuan, aku tahu kau diperlakukan tidak adil. Tapi kita keluarga. Buka pintunya, oke. Biarkan kami masuk. Mu Chai Shen Ye. Sebuah keluarga. Kak, hanya kamu satu-satunya yang pernah memperlakukanku seperti keluarga. Biar dikatakan baik-baik, aku anak angkat keluarga Zhao. Biar dikatakan belak-belakan, aku hanya pembantumu. Tenaga kerja gratis. Sejak aku kecil, tidak ada satupun dari mereka yang menganggapku keluarga. Kamu buta? Kamu membuat sepatuku kotor. Kamu tahu seberapa mahal sepatu ini? Kakak kedua, aku tidak menyentuhmu. Berani melawan? Melawanku? Dasar anak tak tahu terima kasih. Sia-sia semua usahaku membesarkanmu. Hentikan, Xiaoling. Apa yang kamu lakukan? Dia saudaramu, saudaraku? Aku tidak mengakuinya. Kakak, kamu orang baik. Kau selalu memperlakukanku seperti keluarga. Kalau hanya kamu hari ini, aku akan biarkan kamu masuk. Tapi bukan mereka. Tidak bisa. Kami masuk bersama atau tidak sama sekali. Betul. Kita adalah keluarga. Kita tetap bersama. Hei, adik laki-laki, bukankah kamu selalu menginginkan emas dan perhiasan keluarga kita? Bagaimana kalau ini kami serahkan semuanya? Semuanya milikmu, biarkan kami masuk. Semua harta itu, akan kami berikan semuanya padamu. Bagaimana? Siapa mau harta karun murahanmu? Semua orang tahu di kiamat ini, emas ada di mana-mana.
Tidak bisakah kita ambil sendiri? Kalian semua, diam. Zhao Yuan, jangan salahkan aku tidak menjaga muka. Hari ini, pintu ini kau akan membukanya suka atau tidak. Minggirlah. Mu Chai Shen Ye, minggir. Santai aja. Ini kaca militer. Kamu pikir bisa mengebor ini dengan bor listrik? Mimpi aja. Hei, berhenti ngebor, terlalu berisik. Kamu akan memanggil zombie. Hentikan. Hei, Enya. Kaca jenis apa ini? Kenapa keras banget? Buka pintunya. Buka sekarang juga. Ah, aku kekenyangan. Kalian terus ngebor aja. Aku mau tidur lagi. Oh, hampir lupa ngomong. Ini kaca militer. Kamu mungkin harus ngebor 100 tahun untuk menembusnya. Aku kembali tidur. Selamat malam. Xiao Yuan. Zombie punya zombie. Ayo, ayo. Kau taruh emas di bawah tempat tidur? Tidak takut maling masuk? Ini yang kusebut tempat paling gelap ada di bawah lilin. Emas kecilku, gelang kecilku, ibu akan kehilanganmu hari ini. Hei, ngapain kau berdiri di situ? Tolong aku. Nuan, apa kau sudah tahu yang kutanyakan kemarin? Ya, sudah. Hari ini saudarimu yang teh hijau dan anak kedua dari Kristis Pesta Pertunangan Chen Kaishuan. Dan ada lelang malam ini. Semua yang hadir adalah orang-orang besar. Sempurna. Tunggu, Ning Ning. Apa rencanamu? Jangan bertindak gegabah. Aku ingin memberi mereka kado besar. Sebenarnya ini dewa wangku. Sebenarnya ini dewa bakat mataku. Nana, saya sudah keras kepala sejak kecil. Setelah dia menikah dengan keluargamu, kami harap kamu sabar dengannya. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kita satu keluarga. Satu keluarga. Bersulang. Bisnis kami akhir-akhir ini tidak bagus. Kita perlu bantuan keluarga Chen. Kamu harus akur dengan Kaishuan. Paham? Jangan khawatir, Bu. Kaishuan sudah di genggamanku. Song Ningning, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Adik perempuanku yang tersayang bertunangan hari ini. Tentu saja aku di sini untuk memberimu hadiah. Hadiah? Hadiah macam apa yang bisa kau berikan? Kau pikir kau pantas di sini? Hadiah ini cukup besar untukmu. Nana. Song Ningning, Nana masih saudara perempuanmu. Bagaimana kau bisa memukulnya? Saudara? Kau dan Lin Chuan anak haram berani mengaku saudaraku? Kamu bilang apa? Bukankah keluarga Lin hanya punya satu anak perempuan? Dari mana yang ini datang? Sepertinya dia tidak akur dengan keluarga Lin. Sepertinya dia akan membocorkan gosip menarik. Song Ningning, siapa yang menyuruhmu membuat keributan? Kau tahu di mana kau berada? Enyahlah dari sini. Aku akan pergi. Tapi sebaiknya kau sadar. Dasar bajingan mata duitan. Dulu, kau berjudi dan menipu, mencuri semua harta keluargaku. Dan begitu serakah, kau menyebabkan ibuku mati. Seluruh keluargamu adalah sekumpulan bajingan kecil. Seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu. Oh, Lin tua, melahirkan? Aku akan memastikan kau tidak akan pernah memiliki anak lagi. Hamil?
Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah hamil. Kamu baik-baik saja, Lin tua? Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu pasti ketua Kristis, kan? Apa yang kamu lakukan? Aku sarankan mulai sekarang. Sebelum kamu membawa menantu perempuan ke dalam keluarga, kamu harus buka mata sedikit lebih lebar. Jangan biarkan sembarang orang masuk seenaknya. Kalau tidak, jika suatu hari keluarga Chenmu habis, kamu mau menangis kepada siapa? Mertua, jangan dengarkan omong kosongnya. Grup Lin dibangun dari nol olehku, dengan tanganku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia dan ibunya. Tepat sekali, Kak. Orang tuaku benar-benar saling mencintai. Dulu, dengan ibumu. Itu adalah putus yang saling setuju. Kenapa kamu tidak bisa menerima itu? Tutup mulutmu. Kamu benar-benar seorang pemburu harta yang busuk. Kamu. Kakak Kaishuan, lihat, dia menggangguku. Kamu harus membelaku. Dia hanya perempuan gila. Aku tidak berani. Kamu. Song Ningning, kamu sudah bicara, kamu sudah membuat keributan. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Lin. Bisakah kamu berhenti membuat masalah untukku? Baik, jika kamu tidak ingin aku membuat masalah, maka kembalikan 2 miliar yang kamu curi dari keluargaku dan bersujud 100 kali di makam ibuku. Lalu berlutut selama 3 hari 3 malam. Maka aku mungkin akan mempertimbangkan memaafkanmu untuk saat ini. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Jika kamu tidak membayar kembali 2 miliar hari ini, lain kali akan jadi 4 miliar. Dan itu pun jika aku mau menerimanya. Kamu hanya menuduh kami untuk mendapatkan uang. Satpam, usir dia keluar. Semuanya, kalian dengar itu, kan? Semuanya, kalian dengar itu, kan? Orang ini sangat serakah. Dia di sini hanya untuk membuat masalah karena dia menginginkan uang kita. Kami tidak seperti apa yang dia katakan. Demi uang, dia bahkan mau mengingkari ayahnya sendiri. Bagaimana bisa seseorang begitu kejam? Tepat sekali. Padahal, aku tadi kasihan padanya. Keluarga Lin juga kasihan. Punya anak perempuan seperti itu. Ning, kalau butuh uang, bilang saja padaku. Aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri. Sekarang kamu memutarbalikkan fakta. Apa kamu ingin mempermalukan aku dan ayahmu? Kalau bicara soal memutarbalikkan fakta, kalian berdua jagonya, pasangan ibu anak palsu. Diam, dasar anak tidak punya ibu. Ya ampun. Aku seharusnya tidak pernah melahirkanmu. Apa katamu? Ulangi kalau berani. Untung ibumu meninggal muda. Kalau dia masih hidup, pasti sudah kamu buat marah sampai mati sekarang. Lin Chuan, apa kamu masih manusia? Kalau bukan karena ibuku, kamu tidak akan berada di posisimu sekarang. Aku akan menghabisimu hari ini. Berani kamu, pengawal. Usir mereka berdua. Zhao Yuan. Berani kamu mengutuk ibuku, aku akan mengajarmu jadi penipu, aku akan mengajarmu selingkuh. Aku sudah bilang jangan selingkuh. Bu, hentikan mereka. Ayah akan dipukuli lagi. Aku tidak pergi, kamu saja. Pergilah, Bu, pergilah. Lin, beraninya kamu. Tanganku sakit karena menamparmu. Song Ningning, kamu. Kaixuan, lihat dia. Nona muda. Kamu sudah bertengkar hari ini dan mengamuk. Tapi, lagi pula, ini tempat keluarga Chen. Urus urusan keluargamu sendiri. Jangan bikin masalah lagi buat tante, ya? Siapa bilang aku di sini untuk cari masalah? Bukankah ada lelang malam ini? Aku ke sini untuk lelang. Adegan kecil tadi cuma pemanasan. Apa? Kamu mau ikut lelang? Kamu kira ini tempat apa? Kamu juga mau ikut? Lelang ini butuh bukti dana. Setidaknya 30 juta tunai. Kamu masih berutang ke rentenir, apa kamu punya uang? Tepat. Tamu di lelang ini semuanya orang besar. Apa kamu punya uang? Tepat, kamu bahkan tidak punya tas desainer. Lihat tas jelek yang dia bawa. Kamu sudah mengacaukan pertunangan, dan sekarang kamu mengacaukan lelang kami. Nona muda, aku ingin mengundangmu juga. Tapi bukti dana adalah aturan keras untuk lelang kami. Kamu, siapa bilang aku tidak punya uang? Dari mana dia mendapatkan semua uang itu? Bukankah dia masih berutang pada rentenir? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Pasti palsu, kan? Bukankah dia pewaris bangkrut yang tidak punya siapapun untuk mendukungnya?
Dari mana dia mendapatkan semua emas ini? Dan beberapa perhiasan dibuat dengan cukup baik. Pasti palsu. Apakah ini cukup untuk melunasi hutang dan lolos pemeriksaan modal? Suruh Tuan Liu datang dan menilainya. Nyonya, emas, perak, dan perhiasan yang dibawa wanita muda ini, dan giok serta zamrud semuanya adalah harta berkualitas terbaik. Total nilainya 55 juta dolar. 55 juta? Bagaimana mungkin? Pak Tua, apa Anda yakin tidak salah? Bagaimana mungkin dia punya barang asli? Tuan Liu adalah juru lelang terbaik di perusahaan kami. Dia tidak pernah membuat kesalahan dalam penilaiannya. Oh, Ning Ning, melihatmu sukses dan hidup enak, ayahmu dan aku bisa tenang sekarang. Apa yang bisa dibanggakan? Mungkin dia mencurinya dari suatu tempat. Apakah saya sekarang memenuhi syarat untuk menghadiri lelang? Nona muda, selamat datang di lelang ini. Tahukah kamu kenapa aku bersikeras datang ke lelang? Aku penasaran. Tapi aku tahu, kamu pasti punya alasan. Awalnya, aku hanya ingin menghancurkan pertunangan Lina dan bisnis keluarga Lin. Sampai aku melihat ini. Kamu berutang banyak pada rentenir. Seorang putri tidak seharusnya menanggung utangmu. Dia adalah putriku. Sudah sepatutnya dia menanggung utangku. Kamu tidak boleh pergi. Minggir. Bu. Kemari. Serahkan. Ini adalah kenang-kenangan ibuku. Aku harus mendapatkannya kembali. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Wucai Senye. Lin Tua, apa yang terjadi dengan wajahmu? Kenapa bisa bengkak begini? Kamu tidak dipukul, kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Paman-paman, para sesepuh, ayahku terluka saat melindungiku. Dialah yang membawa orang untuk menindas saya, dan dia melukai ayah saya. Kalian harus membela ayah saya. Lin Tua, bukankah ini anak perempuanmu dari mantan istrimu, Song Ningning? Bagaimana? Dia bisa berani menyentuh ayahnya sendiri? Song Qing dulu adalah wanita yang baik. Bagaimana dia bisa membesarkan anak perempuan yang begitu? Bagaimana Song Qing bisa memiliki anak perempuan seperti ini? Kalian semua adalah teman ibuku. Saat Lin Chuan meninggalkan istri dan anak perempuannya dulu, kalian hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan sekarang kalian datang menuding saya? Inikah yang kalian sebut dengan pendidikan yang baik? Song Ningning itu, ada apa dengan dia hari ini? Dia seperti orang yang berbeda. Dia dulu selalu menurut saja. Mungkin dia pikir dia punya pendukung. Aku tidak berubah. Aku baru saja menyadari bahwa orang yang lemah akan ditindas, dan yang lembut akan diinjak-injak. Lelang dimulai sekarang. Barang pertama kita hari ini berasal dari 1000 tahun yang lalu, karya pelukis besar Suding An, 100 burung memberi penghormatan kepada Phoenix. Sebuah mahakarya dari pelukis hebat, asli. Lukisan ini indah. Zhang Tua, kamu bahkan menemukan karya Master Su. Mengesankan. Ayahku. Ayah. Ini lukisan Sudingan. Dia adalah pelukis favorit ayah Kaishuan. Kamu harus memenangkannya untuknya. Jangan khawatir. Bukankah kamu dulu berusaha memisahkan Kaishuan dan aku? Setelah ayahku memenangkan lukisan ini dan memberikannya kepada Paman Chen, lihat saja bagaimana kamu masih bisa ikut campur. Jangan khawatir, lukisan ini palsu. Palsu? Goresan kuas pelukis besar Sudingan sangat mengalir. Gaya lukisan ini, meskipun sangat mirip dengan gaya Sudingan, dalam cara goresan kuas bergerak, kamu masih bisa melihat perbedaannya. Bagaimana kamu tahu? Keluarga Zhao sebelumnya mengoleksi cukup banyak karya Sudingan. Aku sudah mempelajarinya. Mana bisa aku lupa? Dalam novel, keluarga Zhao adalah yang terkaya di Jianghai. Zhao Yuan adalah jenius di antara para jenius. Sepertinya keluarga Lin akan terkena pukulan besar kali ini. Aku pulang dulu. Tunggu aku. Zhao Yuan. Lukisan Master Su, 100 burung, menghormati Phoenix. Penawaran awal 50 juta, silakan mulai menawar. 100 juta. Maaf, semuanya. Lukisan ini, aku akan memenangkannya dan memberikannya kepada Presiden Chen. Tolong berikan padaku. Semua ini gara-gara Zhao Yuan dan jalan kecil itu. Jika mereka tidak mengambil tempat persembunyian kita dan menolak membiarkan kita masuk, kakak tidak akan hilang, dan kita tidak akan kelaparan di sini.
Kak, bukankah kakak bilang kalau kamu pergi sendiri, dia akan membukakan pintu? Kenapa kamu tidak pergi dan membujuknya membuka pintu? Tidak. Jika kamu tidak menggertak Xiao Yuan, dia tidak akan menolak mengakuiku. Oh, Kak. Aku sumpah tidak akan menipunya lagi. Sayang, ada apa? Hatiku. Ibumu pasti baru saja ketakutan. Penyakit jantungnya kambuh lagi. Cepat, cari obatnya. Kak, Di rumah sudah tidak ada obat. Kak, cepat cari kakak. Dia pasti punya obat di sana. Tapi aku, Kak, jangan ragu. Jika ragu lagi, ibu tidak akan tertolong. benar, Xiao Shuang. Jangan khawatir, kami hanya perlu obatnya. Kami tidak menginginkan yang lain. Kamu tidak ingin melihat ibumu mati karena sakit, kan? baik, aku akan mencari Xiao Yuan sekarang. Ayah, jaga ibu di rumah. Xiao Yuan, kamu di dalam? Ibu sakit, kita tidak punya obat di rumah. Buka pintu dan biarkan aku masuk, ya? Kenapa tidak ada yang menjawab? Tidak ada orang di rumah? SST? Tenang. Kalau tidak ada orang, kita tunggu saja. Begitu dia kembali, kita masuk. Xiao Yuan, aku hanya butuh obat. Itu saja yang aku mau, tidak yang lain. Tolong buka pintunya. Barang ketiga yang dilelang hari ini dibawa oleh Tuan Lin Chuan. Dulu itu pusaka keluarga Song dari Jiangcheng, gelang batu permata bertatah emas dari dinasti selatan. Tawaran awal 20 juta. Wow. Gelang itu sangat cantik, Ibu. Apa gelang ini untukku? Ini disebut gelang batu permata bertatah emas. Ini pusaka keluarga Song. Saat kau besar nanti, Ning Ning, Dot dan menikah, Ibu akan memberikannya padamu. Oke. Terima kasih, Ibu. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan kembali gelang itu. Bahkan pusaka keluarga Song sedang dilelang. Sepertinya keluarga Song benar-benar kesulitan. Setuju, perempuan yang memimpin memang tidak bisa mengendalikan semuanya. Gelang batu permata bertatah emas dari dinasti selatan. Tawaran awal 20 juta. 55 juta. Oh, Kak, aku juga suka gelang ini. Maaf soal ini. Gelang ini bukan dibawa oleh keluarga Lin kan? Dijual seharga 22 juta. Dibeli kembali seharga 55 juta. Kamu punya otak? Masih belum mengerti? Ini jelas-jelas menargetkan orang itu, Song. Aku mengambil barang berhargamu lagi. Kamu pasti sangat marah sekarang. Tapi sayang, aku Nona Lin yang asli sekarang. Dan kamu? Hanya seorang gadis yang jatuh. Lina, sepertinya kau tidak pernah belajar. Jangan bilang kau pikir. Aku benar-benar takut. Bertengkar tidak membuktikan apa-apa. Kalau punya nyali, tawarlah melawanku. Berani? Oh, aku lupa. Kamu punya hanya 55 juta total. Kalau begitu, gelang ini kau tidak akan pernah mendapatkannya. Nana kita di sini hanya ingin melampiaskan untuk Pak Tua Lin. Membaliknya seharga 50 juta dalam sekali jalan. Lihat dia. Nona Lin menawar 55 juta. Ada tawaran lebih tinggi? 55 juta, pertama. 55 juta, kedua. Gelang jelek ini. Aku juga tidak terlalu suka. Tapi apapun yang kau suka, aku harus mengambilnya. 55 juta, ketiga kalinya. Terjual. Tunggu. Aku menawar 100 juta. Mungkinkah itu guru spiritualku? Saya menawar 100 juta. Kamu gila. Kami hanya punya 55 juta sekarang. Palu lelang belum jatuh. Lelang belum selesai sampai palu jatuh. Saya ingin gelang ini. Saya menawar 100 juta. 100 juta. Tidak mungkin. Kamu bangkrut. Mau dapat 100 juta dari mana? Ini. Pemandangan Kingdu oleh pelukis Master Sudingan. Dulu terjual seharga 300 juta. Yang ini dari masa tuanya. Nilainya lebih tinggi lagi. Kamu sengaja kembali ke rumah aman? Aku pikir mereka mungkin mencoba menjebakmu. Jadi aku kembali khusus. Ada yang mau gelang ini? Saya ikut. Gerakan tangan itu artinya apa? Gak bisa menawar lebih tinggi? Mau tembak? Itu namanya memasang lampion langit.
Artinya, seberapa tinggi pun orang menawar gelang ini, dia akan menyamainya. Apa kamu tidak tahu apa-apa? Ada yang mau menawar lagi? Tuan Mucai. Buat apa kamu pura-pura? Siapa tahu barangmu asli atau tidak? Dan kamu mau menyalakan lampion langit? PAVT. Apakah ini asli? Bukankah para ahli di sini? Pak Chen, bagaimana menurut Anda? Ini pasti asli. Saya sudah mencari lukisan pemandangan Qingdu ini selama 20 tahun. Dan akhirnya menemukannya hari ini. Nah, lukisan ini, saya akan menawar. 500 juta. Bagaimana kalau menjualnya kepada saya? 500 juta. Pak Chen, apa Anda sudah gila? Diam. Apa hebatnya menyalakan lampion langit? Saya juga bisa melakukannya. Diam. Arus kas kita sudah ketat, dan kamu masih main-main di sini, gelang murahan. Bagaimana jika kamu memberikannya padanya? Saat kamu menikah dengan Chen Kaishuan, kamu pasti lebih baik darinya? 100 juta, pertama. 100 juta, kedua. 100 juta, ketiga dan terakhir. Terjual. Apakah ini cantik? Sangat cantik. Tapi, saya menemukan ini di ruang bawah tanah. Ini adalah... Apa hebatnya soal itu? Gelang murahan harganya 100 juta. Pada akhirnya, uangnya tetap masuk ke kantong saya. Ah, Besan. Nana, saya tahu kamu suka karya Guru Su. Jadi saya sengaja menawar lukisan ini, untuk memberikannya padamu. Tidak, ini terlalu berharga. Kamu harus menyimpan apa yang kamu tawar. Oh. Saya hanya orang sederhana, itu tidak berguna bagi saya. Harta ini, seharusnya diberikan kepada yang menghargainya. Benar. Besan, kita semua keluarga. Kenapa pisahkan milikmu dan milikku? Pak Chen, tolong terima. Ini yang harus dilakukan oleh kami yang lebih muda. Kalau begitu saya akan memberikan lukisan palsu sebagai hadiah. Lelucon sekali, Song Ningning. Apa maksudmu? Saya bilang, lukisan ini palsu. Apa kamu tidak mengerti? Saya baru saja memenangkan lukisan ini di lelang. Atas dasar apa? Karena yang asli ada pada saya. Bahkan ada satu lagi. Lukisan lain dari 100 burung yang memberi penghormatan kepada Phoenix. Mana yang asli dan mana yang palsu? Apakah masih ada pertanyaan? Tentu saja yang dipegang Tuan Lin itu asli. Palsu. Lukisanmu pasti palsu. Song Ningning. Jangan main-main dengan lelucon murahan. Kamu mempermalukan dirimu sendiri, tahu? Guratan kuas pelukis Master Su dengan sangat anggun. Lukisan ini, meskipun dilukis dengan hidup, goresan kuasnya cukup berat saat mendarat. Aliran goresannya tidak cocok dengan gaya Tuan Su. Tuan Su lebih suka menggunakan warna hijau bawang. Tapi, lukisan ini menggunakan warna hijau zamrud. Dari ini saja, sudah jelas bahwa lukisan ini adalah palsu. Sekarang, mana yang asli dan mana yang palsu? Sudah seharusnya jelas sekali, kamu bohong. Lukisanmu lah yang palsu. Kamu. Kamu bicara omong kosong, kamu pikir kamu siapa? Orang tak dikenal tanpa nama, kamu bilang palsu, ya palsu? Kamu. Apa buktinya? Tidak perlu bukti. Yang asli tidak bisa palsu. Yang palsu tidak bisa asli. Saya tidak menyangka teman muda sepertimu memiliki mata yang tajam untuk lukisan. Saya juga ragu-ragu beberapa saat lalu. Saya tidak pernah membayangkan. Saya hampir tertipu. Lukisan yang dibeli Bapak Lin itu palsu. Tidak mungkin. Bapak Chen adalah ahli dalam penilaian barang antik. Bagaimana mungkin dia salah? 50 juta untuk lukisan palsu. Palsu? Bagaimana mungkin palsu? Pak Zhang yang menjualnya padaku, Pak Zhang. Bagaimana kau bisa memberikan lukisan palsu pada ayahku? Kak Kaixuan, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak pernah mengira lukisan itu palsu. Tante, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak tahu itu palsu. Besan, kami tidak tahu itu palsu. Tidak mungkin kami menghabiskan 50 juta untuk yang palsu, dan kami tidak akan pernah memberikannya padamu. Lupakan saja, tidak tahu lebih baik. Ini bukan salahmu. Jangan panggil aku, Besan, dulu. Belum ada yang diputuskan. Mudah untuk salah paham. Nona muda. Lukisan ini. Karena Bapak Chen menyukainya. 50 juta, dan itu milikmu. Bagaimana? Setuju. Hebat. 50 juta sangat murah. Hahaha. Aku punya beberapa lukisan terkenal dan barang antik serta perhiasan. Jika ada di antara kalian yang tertarik, tentukan harganya. Penawar tertinggi menang.
Aku ingin yang ini. Aku ingin kalung mutiara ini. Jangan coba mengambilnya dariku. Wow. Sejak aku kecil, impianku adalah tidur di atas tempat tidur yang terbuat dari uang. Hari ini, impianku akhirnya menjadi kenyataan. Di kiamat, itu mimpi yang paling mudah diwujudkan. Kau benar. Mimpiku tidak bisa berhenti di sini. Aku akan menggunakan uang ini untuk membangun kastil, Dewa Uang. Bantu aku bangun. Bukankah kita harus menuju ke kiamat? Dewa Uang. Baiklah, berhenti melempar barang. Kenapa kau berteriak pada putri kita? Apakah dia melakukan kesalahan? Aku selalu bilang padamu untuk bersikap baik. Bersikaplah, tapi kau harus pergi dan memprovokasi Song Ningning lagi. Sekarang lihat apa yang telah kau lakukan. Keluarga Chen yang akhirnya kita berhasil dekati, sudah pergi, dan perusahaan kekurangan ratusan juta dalam arus kas. Apa saranmu yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Itu bukan salahku. Itu semua karena kau meninggalkan istri dan putrimu. Song Ningning paling membencimu. Beraninya kau mengatakan itu? Baiklah, Lin. Berhenti berdebat. Hal yang paling penting sekarang adalah bagaimana menyelesaikan pernikahan Nana dan Kaiksuan. Jika mereka menikah, maka keluarga Chen secara alami akan membantu kita. Jadi apa saranmu? Song Ningning ini sudah miskin begitu lama, dan sekarang tiba-tiba memiliki begitu banyak harta. Ada sesuatu yang lebih dari ini. Ayo temui dia. Dan dapatkan beberapa lukisan terkenal lagi darinya untuk diberikan kepada keluarga Chen. Apa? Kau ingin aku pergi memohon pada Song Ningning? Aku tidak akan pergi. Aku juga tidak akan pergi. Oh, ayolah. Bukan untuk memohon padanya. Kita akan pergi melihat dari mana harta bendanya berasal, dan merebutnya. Itu yang kita lakukan sebelumnya, bukan? Hei, mereka keluar. Mereka sudah keluar. Ayo. Song Ningning. Itu Lina dan Qinlan. Kenapa mereka tiba-tiba lari ke sini? Itu mereka. Mungkin mereka udah tahu rahasia kita, atau mereka juga ikut ke kiamat. Ah, sudahlah, abaikan saja. Kalau mereka juga di kiamat, terserah, biarkan mereka merasakan sendiri. Hei, itu kakakmu, kan? Sini. Ada orang di sini. Ikat dia, bawa dia pulang untuk daging. Berani lari? Aku bunuh kamu sekarang. Bos, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku punya uang. Aku punya banyak uang, semua akan kuberikan padamu, jangan bunuh aku. Uang? Aku butuh persediaan. Persediaan. Aku punya persediaan, aku tahu di mana ada banyak persediaan, aku akan antar kamu ke sana. Antar kamu ke sana. Dian ya? Berani bohong, pukul dia. Bos, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Aku benar-benar tahu di mana ada banyak persediaan, ada steak, ada hotpot, makanan dan minuman juga, semua yang kamu mau, asal kamu buka pintu itu, semua milikmu. Aku bilang benar, sungguh. Sungguh, aku bersumpah, pasti benar, ada segalanya, ayo pergi. Tunjuk jalan. Kalau tidak ada persediaan, akan kubuat kamu jadi pangsit. Oke, aku akan antar kamu ke sana, ayo. Kak, bangun, Kak. Jangan tidur. Zhao Yuan sudah kembali juga. Xiao Yuan, kamu sudah kembali? Kamu di mana? Kak, aku di sini. Xiao Yuan, ibu sedang sakit sekarang. Kak tahu kamu pasti punya obat. Bisa kasih sedikit ke kakak, tolong. Kak, apa urusanku kalau mereka sakit? Aku bukan lagi bagian dari keluarga Zhao. Xiao Yuan, Kak tahu kamu kesal. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau mengakui kami, tapi ibu dan ayah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Berikan kakak sedikit obat, ya? Kak, selama bertahun-tahun, kau tahu bagaimana mereka memperlakukan Zhao Yuan di antara mereka. Apakah mereka benar-benar punya kebaikan pada Zhao Yuan?
Tapi, Kak, jika kamu datang untuk dirimu sendiri, kamu dipersilakan. Jika kamu datang untuk mereka, meskipun aku punya obat, aku tidak akan memberikan satu pil pun. Xiao Yuan, biarkan aku masuk dulu. Aku janji tidak akan mengambil apapun darimu. Tunggu sebentar. Lihat. Lihat aku. Ibu, ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian hanya mencoba menipuku, membuat Xiao Yuan membuka pintu. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Jadi bagaimana jika aku menipumu? Aku ibumu. Apa kamu ingin aku kelaparan? Cheng Qian. Jadi Wucai itu Shen. milikku. Cheng Qian, Apa kabar? Siapa orang-orang ini? Ibu, Hei, kau tahu siapa aku? Lepaskan anakku, sekarang. Minggir. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau mengambil anakku? Aku orang terkaya di Jianghai. Orang terkaya? Ini kiamat sialan, dan kau masih sok jagoan? Apa gunanya orang kaya? Beberapa sosis? bos, orang tuaku, mereka tidak tahu dengan siapa mereka bermasalah, jangan salahkan mereka, ayo kita ambil persediaannya saja. Rumah ini punya persediaan, lebih dari cukup untuk setahun penuh. Anak, kalau kau tahu mana yang baik untukmu, serahkan persediaannya, aku akan biarkan kau hidup hari ini. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempat kumuh ini. Ah, Persediaannya ada di sini. Kau mau, ambil saja. Bos, apel. Aku sudah 3 tahun tidak mencium bau apel. buka paksa pintunya. Berhenti, Cheng Qian. Xiao Yuan, bagaimanapun, adalah keluarga kita. Bagaimana kau bisa membawa orang untuk merampoknya? Ah, Kak, minggir. tidak. Ini barang-barang kakakku. Tidak ada yang boleh menyentuh barang kakakku. Pergi. Berhenti. Kak, biarkan dia saja. Zhao Yuan bagaimanapun juga yang memulainya. Ya, begitu pintunya terbuka, kita juga bisa mendapatkan persediaan. Tidak. Tidak apa-apa, Kak. Biarkan mereka mencoba membukanya. Kalau mereka bisa, bahkan membuka pintu itu, akan kuberikan semua persediaan di rumah ini. Gratis. Tidak bisa dibuka? Ini dewa pintuku, Musi Senye. Kenapa pintu ini kokoh sekali? Bukankah kamu bilang ingin masuk? Ayo masuk. Aku punya banyak di sini. Barbeku, hotpot, milk tea. Kak Chai Chai Wolf. Pintu ini terbuat dari paduan khusus. Tidak mungkin membukanya dengan alat biasa. Kecuali kita menggunakan bahan peledak. Bahan peledak? Aku tahu di mana kita bisa mendapatkannya. Aku akan mengantarmu ke sana. Ayo kita ambil. Ayah, kau akan menyusahkan San Xiao Yuan. PH. Bu, lepaskan aku. Kau akan menyusahkan San Xiao Yuan. Kembali. Nak, apa kamu bodoh? Dia bukan bagian dari kita, dia hanya pihak ketiga. Dia bahkan tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Kenapa kamu begitu peduli padanya? Ya, Kak, kami hanya mengambil beberapa perlengkapan. Bukan berarti kami akan membunuhnya. Nana, di mana ini? Song Ningning, bocah nakal itu. Dia membawa kita kemana? Aku tidak tahu. Tempat apa ini? Kenapa tidak ada orang di sekitar? Sepertinya aku melihat seseorang di sana. Bu, ayo kita tanya. Ayo, ayo. Hei, kawan. Semua Dewa milikku. Caishen, Dewa Kekayaan, Dewa Caishen, Enzoma. Seseorang berteriak minta tolong. Apa itu zombie? Bos, mungkin kita harus pergi dari sini. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada yang pergi sampai kita mendapatkan persediaan. Bos Chai, bahan peledaknya ada di sini. Bagus. Setelah pintunya terbuka, aku akan memberimu sekotak makanan kaleng. Terima kasih, bos. Xiao Yuan, lari. Mereka akan meledakkan tempat ini. Diam. Kau bagian dari keluarga Zhao. Jika aku melihatmu memihak orang luar lagi, kau akan berakhir seperti Xiao Yuan. Kau benar-benar memukulku. Menurut cerita aslinya, ruang aman ini bahkan tidak bisa ditembus oleh bom nuklir. Kau pikir sedikit bahan peledak bisa meledakkan pintuku? Mimpi saja. Kakak perempuanmu orang baik. Kita akan memasukkannya diam-diam saat kekacauan dimulai. Ini rencananya. Bahan peledaknya akan meledak. Semua lari.
Ya ampun, kau tidak tahu apa artinya ruang aman seharga $1 miliar. Itulah kualitas yang kau dapatkan. Bukankah kau bilang bahan peledak bisa meledakkan pintu? Bos, aku tidak tahu pintunya sekokoh ini. Cari cara untuk membuka pintu itu sekarang. Aku tidak bisa membukanya. Song Ningning, kau bawa kami kemana? Sebenarnya ini, Mu Chai Shen Ye. Song Ningning, kamu bawa kita kemana? Tempat apa ini? Kirim kita balik sekarang. Gila, mereka berdua benar-benar berakhir di kiamat. Haruskah kita kirim mereka kembali? Song Ningning, kamu si kecil manis. Kirim kita balik sekarang, kirim kita balik. Kalau mau pulang, urus sendiri. Aku kan gak minta kalian ikut. Kamu? Jangan bicara dulu. Ningning, kita kan masih keluarga. Bisa kirim kami balik, tolong? Apa kamu paham situasinya? Aku bukan keluarga dengan kalian. Kakak Cailang, dua orang ini, dan si kecil di dalam, mereka tampaknya ada hubungan, tangkap mereka, pakai mereka untuk memaksanya membuka pintu. HMPH. Ayo. Lepaskan aku. Berani kau sentuh aku? Ini kiamat, dan kau masih berani main kartu bapak sama aku? Si kecil, ini kakakmu, kan? Pintar sedikit, bukakan pintu untukku. Atau akan kuberi dia ke zombie sekarang. Itu adalah leluhur bermata dewa. Ningning, bisa buka pintunya? Tante mohon padamu, Ningning. Masih belum buka pintu. Baiklah, lakukan saja, ayolah, beri dia ke zombie sekarang. Makasih banget. Ningning dan Nana kan adikmu. Demi ayahmu, buka pintunya, ya? Jangan mengaku kita keluarga sekarang. Di mana kamu saat ibuku meninggal? Saat kau mencuri barang-barang keluarga kami. Apa kau tidak menganggap kami keluarga? Dan sekarang kau bilang kita keluarga. Kakak Jakal, ini kakak perempuan tertuaku. Antara keluarga kami dan Zhao Yuan, dia yang paling dekat. Ya, kamu. Nak, sebaiknya kau buka pintu. Atau aku akan membunuhnya sekarang. Oh, baiklah. Silakan, bunuh dia cepat. Di kiamat ini, nyawa manusia tidak berharga. Kau pikir bisa menukar nyawanya dengan camilan? Mimpilah. Bos, mereka lebih baik mati daripada buka pintu. Apa yang kita lakukan sekarang? Xiao Yuan, jangan khawatirkan aku. Apapun yang kau lakukan, jangan biarkan mereka masuk. Zombie banyak sekali. Xiao Yuan, ambil senjata, cepat. Zombinya datang. Sebenarnya itu, Mu Chai Shen Ye. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, syukurlah. Bos, sepertinya tidak ada zombie. Tidak ada zombie. Di mana zombie-zombie itu? Di mana mereka? Sama sekali tidak ada zombie. Ayo pergi. Ayo. Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu? Aku bilang ada zombie dan kamu langsung percaya. Pantas kau kelaparan. Kau menipu kami lagi. Dengan IQ-mu, apa peduliku menipumu? Kalau begitu, masuk dan pukul aku. Xiao Shuang, di luar terlalu berbahaya. Cepat bukakan pintu untuk ibu, ya? Tolong, aku mohon. Ningning, aku akan mengembalikan semua aset keluarga. Buka pintunya saja, ya? Ningning, tolong, tante. Kau tidak perlu mengembalikan apapun. Apa yang kau ambil, aku akan mengambilnya sendiri. Baiklah, sekarang. Kita sudah kenyang dengan camilan, saatnya pergi makan besar. Tidak akan buang-buang waktu lagi denganmu. Dadah. Kakak. Bang, biarkan aku masuk. Jika kau tidak berteriak-teriak, bagaimana mereka bisa menyelamatkan wanita itu, bos? Kami tidak mendapat apapun hari ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan tidak bisa mendobrak pintu jelek. Jika aku kelaparan hari ini, aku akan memotongmu untuk hotpot. Nah, bos Cailang. Mereka dulu kaya, ikat mereka. Kita bisa menjual mereka dengan harga bagus. Zhao Chengqian, berani kau mengkhianati kami. Jadi itu kau. Kakak Suang, kenapa kamu berdiri di sana? Ayo, sini, makanlah. Jangan khawatir.
kita punya banyak persediaan di safe house ini. Nona Song, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah. Jangan khawatir soal itu, kamu adalah kakak Zhao Yuan, jadi kamu juga kakakku. Ayo, makan lagi. Xiao Yuan, kamu punya banyak makanan di sini. Bisa kita bawa sedikit untuk ibu dan ayah? Aku tahu mereka salah padamu, tapi mereka sudah membesarkan kita selama ini. Kak, kamu tahu bagaimana mereka memperlakukanku selama ini. Kamu tahu betul. Jangan bahas ini lagi. Tapi, kakak, aku menemukan safe house ini. Jadi secara teknis, semua yang ada di sini, semuanya milikku. Kamu adalah kakak Zhao Yuan, jadi aku yang traktir makanan ini. Aku tidak wajib membantu siapapun. Dan lagi, kamu lebih tahu dari siapapun bagaimana orang tuamu sebenarnya. Kamu seharusnya lebih tahu dari kami. Mereka bahkan mencoba menjodohkanmu. Kamu tidak benar-benar berpikir, kalau kamu berikan barang ini pada mereka, mereka akan bersyukur, kan? Kak, kamu pasti lelah. Biar aku antar kamu istirahat. Zhao Xuang ini baik pada Zhao Yuan, memang, tapi dia terlalu lembut hati. Masalahnya, setelah bertahun-tahun di kiamat ini, dia masih berhati lembut. Aku harus mencari cara. kalau aku bisa menyelamatkan ibu dan ayah, aku akan menyuruh mereka pergi dari sini, Xiao Yuan. Aku tahu ini tidak benar, tapi mereka adalah orang tua yang melahirkan dan membesarkanku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka. Dewa keberuntungan. Dewa keberuntungan. Cheng Qian, lepaskan aku. Kak, aku adikmu. Lepaskan aku. Diam. Jangan keras-keras. Kau akan menarik zombie ke sini kalau terus berteriak. Zhao Cheng Qian, aku ibumu sendiri. Aku membesarkanmu selama ini, dan sekarang, kau mau menjual kami? Kau ini manusia apa, Bu? Kau tahu aku anakmu? Tidak bisakah kau berkorban sedikit untukku? Aku butuh kalian bertiga untuk bertahan hidup. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalau aku tahu, seharusnya kami memakanmu dulu. Kami tidak seharusnya menyakiti Xiao Yuan. Kalau Xiao Yuan ada di sini, dia tidak akan membiarkan ini terjadi pada kami. Sesudah terjadi, baru sadar. Apa gunanya bilang begitu sekarang? Hehe, Mau apa kau? kau sedang apa? Aku belum pernah punya gadis kaya sebelumnya. Sebelum aku menjualmu, aku akan bersenang-senang dulu. Bos, biarkan anak buah juga bersenang-senang. Kau boleh ambil yang lebih tua. Hati-hati, jangan sampai rusak. Mereka kemana? Bos, kita melihat hantu. Astaga, tidak percaya? Ada apa? Kenapa kamu berteriak begitu keras, Ayah? Nana, kita sudah pulang. Kami kembali. Semua sudah kembali. Apa? Sayang, Ayah, Ada apa ini? Bukankah aku suruh kau cari Song Ningning? Kenapa kalian berantakan? Kiamat? Maksudku, Song Ningning. Bagaimana dia tiba-tiba punya banyak harta? Ternyata dia punya pintu yang langsung menuju ke dunia kiamat. Ayo, kita akan cari Song Ningning sekarang. aku tidak pergi. Ayah, tempat itu penuh zombie. Sangat menakutkan. Sayang, Nana dan aku hampir diserang di sana. Kamu tidak tahu apa-apa. Dunia kiamat, itu tambang emas, banyak emas, dan barang antik hanya tergeletak di sana. Tidak ada yang menginginkannya. Jika kita bisa mendapatkan semua barang itu, semuanya akan menjadi milik kita. Keluarga kita akan kaya. Jadi kita hanya diizinkan tinggal di dunia masing-masing. Selama 12 jam. Mungkin. Lina dan Kinlan. Mereka seharusnya sudah kembali sekarang. Bagus, mereka kembali. Mereka semua kembali. Artinya Lin Chuan akan tahu tentang dunia kiamat. Dia pasti akan datang mencariku. Kamu ingin menjebak mereka semua di dunia kiamat? Dulu, dia hanyalah pegawai rendahan dari keluargaku, keluarga Song. Kakekku melihat betapa rajin dan mantapnya dia, jadi dia menjadikannya menantu yang menikah ke dalam keluarga kami.
Tapi aku tidak pernah menyangka dia diam-diam menguras aset keluarga Song, dan itu belum semuanya. Dia juga menggunakan nama aku dan ibuku untuk menumpuk utang judi besar di luar. Dia punya simpanan, meninggalkan istri dan anak perempuannya. Dia meninggalkan ibuku tanpa uang untuk berobat. Dan di usia yang begitu muda, Aku bersumpah di ranjang kematian ibuku bahwa aku akan mengambil kembali setiap sen uang keluarga Song. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Memasukkannya ke penjara terlalu baik untuknya. Aku ingin dia dikurung di alam tak berujung seumur hidup. Biarkan dia menghabiskan seluruh hidupnya, menebus apa yang dia lakukan. Aku akan membantumu. Song Ningning, keluar. Saatnya tampil. Song Ningning. Dasar kau. Setelah semua masalah yang kau alami, lidahmu masih setajam dulu. Mau aku ambilkan 2 ember air bekas cuci kaki biar kamu berkumur dengan itu? Song Ningning, berhenti berpura-pura di depanku. Dengar, kami sudah tahu semua tentang alam tak berujung. Terus kenapa jika kalian tahu? Kalau begitu pergi ke polisi, ayo, suruh mereka tangkap aku. Lihat saja apakah mereka tidak menganggapmu bodoh. Lagi pula, aku adalah ayah kandungmu. Kau akan membawa kami ke alam tak berujung sekarang juga, atau jangan salahkan aku jika aku membuang sedikit ikatan ayah anak yang tersisa. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan ikatan ayah anak yang tersisa. Lin Chuan, kamu benar-benar terlalu percaya diri, ya? Aku yang memegang kunci menuju dunia pasca apokaliptik. Akulah yang memutuskan siapa yang bisa ke sana. Kamu pikir kamu siapa? Aku ayahmu sendiri. Ayahku sudah meninggal lama. Kau. Song Ningning, jangan tidak tahu diri dan mempersulit dirimu sendiri. Jika kamu tidak menyerahkan kunci menuju dunia pasca apokaliptik, aku akan menghubungi media sekarang dan membongkar rahasiamu. Serius, dengan semua harta dari dunia lain itu, kamu ingin menyimpannya sendiri? Kalian, seluruh keluarga ini. Kalian serakah dan bodoh. Silakan. Bongkar aku, silakan saja. Aku tidak peduli. Namun, jika kamu bisa menawarkan harga yang layak, maka aku tidak keberatan bernegosiasi. Aku akan memberimu 200 juta. Cukup untuk menghidupimu seumur hidup. 200 juta? Kamu mencoba menghinaku? Aku bisa pilih harta apapun yang kumiliki, dan nilainya lebih dari itu. Lalu, apa yang kamu mau? Aku ingin kamu mengembalikan setiap sen dari 2 miliar yang kamu tipu dari keluarga Song, dan keluargamu yang bertiga harus bersujud 3 kali di makam ibuku. Baru setelah itu aku akan mengirimmu ke dunia lain. Apa? 2 miliar? Mustahil. Song Ningning, kamu bermimpi. Apa kamu tahu berapa banyak 2 miliar itu? Keluarga kami tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Aku bisa memberimu 500 juta. Jika tidak punya, maka carilah. Aku akan memberimu 3 jam lagi, sampai jam 12. Bawakan aku perjanjian transfer aset. Kalau tidak, kalian bertiga tidak akan pernah pergi ke dunia pasca apokaliptik. Song Ningning. Keluar. Lin Tua, jangan dengarkan Song Ningning. Dia hanya memanfaatkan situasi. Benar, ayah, Song Ningning memang manis. Jangan terpengaruh tipuannya. Diam. Bagaimana dengan kalian berdua? Kalian sudah ke dunia kiamat, kenapa tidak membawa harta karun? Ya. Kelompok kami sedang kesulitan akhir-akhir ini, dan karena insiden terakhir, kami menjauh dari keluarga Chen. Jika kami tidak menghasilkan uang dari kiamat, kelompok ini akan bangkrut cepat atau lambat. Itu total 2 miliar. Jadi bagaimana dengan 2 miliar? Kamu tidak bisa membuat omelet tanpa memecahkan telur. Asalkan kita mendapatkan kunci kiamat, kita bisa dengan mudah mendapatkan kembali 2 miliar itu. Tapi kelompok kami tidak punya uang sebanyak itu lagi. Jika tidak punya uang, pergilah meminjam. Selama bertahun-tahun, orang tuamu telah mengambil dari kami sudah cukup. Suruh mereka membayar semuanya kembali. Tidak. Berapa umur ayahku? Aku tidak minta pendapatmu. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Bahkan jika kamu harus menjual dirimu, kamu harus mengumpulkan uangnya. Tidak ada yang akan menghentikanku untuk mencari uang. Tunggu apa lagi? Pergi sekarang. Lin Chuan pada dasarnya adalah seorang penjudi. Di matanya, kiamat hanya perjudian yang pasti menang. Bagaimanapun juga, dia akan mencari cara untuk ikut serta. Tapi dia tidak tahu, perjudian ini adalah jebakan sejak awal. Dia akan kehilangan segalanya. Untuk mengumpulkan 2 miliar itu,
aku menjual semua propertiku bahkan meminjam dari rentenir. Sekarang, bisakah aku dapat kuncinya? Jangan terburu-buru. Bukankah ada syarat lain? Ibumu sakit, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Apa hubungannya dengan kami? Kenapa kami harus bersujud padanya? Diam. Dulu, aku benar-benar berbuat salah pada ibumu. Aku akan pergi menghormatinya sekarang. Ning Ning, kuncinya. Setelah selesai bersujud, aku akan mengantarmu ke sana. Baiklah. Ya ampun. King Lian, aku minta maaf. Aku benar-benar bajingan. Aku mengecewakanmu. Surat pengalihan properti sudah ditandatangani. Jika kalian berdua masih tidak mau bersujud, maka semuanya akan sia-sia. Apa yang kalian tunggu? Turun berlutut? Ayo bersujud. Ibu. Ini yang disebut tidur di atas duri. Setelah kita membawa harta dari akhir zaman, kita akan menjadi orang terkaya di kota Jiang. Dan kemudian, kami bersujud padamu. Jadi inilah pintu menuju kiamat. Benar-benar mengesankan. Bisakah kau berikan kuncinya sekarang? Kuncinya? Tidak ada. Song Ning Ning, kau mengambil uangnya. Kami bersujud. Apa lagi yang kau inginkan? Berikan kami kuncinya. Sudah kubilang tidak ada kunci. Lebih tepatnya, akulah kuncinya. Hanya aku bisa membuka pintu menuju kiamat. Lalu tanpa kunci bagaimana kami kembali? Kalian bisa tinggal di kiamat selama 12 jam. Setelah 12 jam habis dimanapun kalian berada, kalian akan diteleportasi kembali secara otomatis. Baik. Kalau begitu kirim kami sekarang. Ini. Jadi inilah dunia kiamat penuh dengan emas dan barang antik. Aku, akhirnya berhasil. Ibu, ayah, lihat. Lukisan bunga matahari karya Van Gogh yang asli. dunia kiamat ini benar-benar penuh harta karun. Lukisan ini saja bernilai puluhan juta. Cepat. Cari lagi. Villa ini besar sekali. Pasti banyak harta karun terkubur di sini. Kita hanya punya 12 jam. Cepat, cepat, cepat. Lord Mucai. Lin Chuan dan yang lainnya saat ini, mereka mungkin sedang mencari harta karun. Mereka tidak akan pernah bisa kembali dalam hidup ini. Ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat sedih. Jika kita benar-benar menutup pintu menuju kiamat, maka kita... Apa ini? Zhao Yuan, ada yang salah. Xiao Yuan, aku tahu, ibu dan ayah tidak baik kepada kita. Tapi mereka telah membesarkan kita selama ini. Aku tidak bisa diam saja melihat mereka dijual seperti barang dagangan. Aku harus menyelamatkan mereka. Maafkan aku karena bertindak gegabah. Jika aku bisa menyelamatkan ibu dan ayah, aku akan membuat mereka pergi dari sini, dan tidak akan mengganggumu lagi. Jika aku gagal, jangan bersedih, oke? Apapun yang kamu lakukan, jangan datang mencariku. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kakak benar-benar tidak bisa melepaskan mereka, ya? Kakak tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Ayo kita selamatkan dia sekarang. Tunggu. Apa gunanya pergi sekarang? Apakah kamu tahu di mana kakak sekarang? Pergi sekarang bukan menyelamatkannya. Itu hanya masuk ke dalam perangkap. Tapi aku tidak bilang kita tidak akan menyelamatkannya. Untungnya, aku datang dengan persiapan. Aku memasang pelacak pada kakak. Setelah aku menemukan lokasinya, kita akan pergi bersama. Membeli kalian berdua cuma dengan 2 bungkus mie instan. Lepaskan aku, murah banget. Biarkan aku cium, ibu, ayah. Kak, tolong aku. Dasar brengsek, lepaskan putriku. Diam. Zhang Biao, dulu, kamu adalah kepala keamanan di perusahaan kita. Harus kuakui, aku memperlakukanmu dengan baik. Dan ini caramu membalas kebaikanku? Pak Tua. Masih merasa kamu orang terkaya di kota Jiang? Ini sudah kiamat. Kedua putrimu sekarang jadi mainanku. Dan kamu cuma figuran. Kalau kamu terus bicara, aku akan melemparkanmu keluar dan biarkan kamu jadi zombie. Xiao Suang. Di mana Xiao Yuan? Cepat beritahu Xiao Yuan untuk datang menyelamatkan kita. Aku tidak ingin mati. Aku menyelinap keluar.
Xiao Yuan masih di rumah aman. Dia tidak datang. Aku sangat menyesal. Seharusnya aku memperlakukan Xiao Yuan lebih baik. Dia anak yang baik. Ini semua salahmu. Kamu bersikeras menyakiti Xiao Yuan. Kenapa kamu melakukannya? Jika bukan karena kamu, Xiao Yuan tidak akan menjauh dari kita. Xiao Yuan tidak akan meninggalkan kita. Ini semua salahmu. Engkau Martaho? Apa gunanya bicara begitu sekarang? Xiao Yuan, kakak mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Di sini berbahaya. Jangan datang. Pakmu. Apa kamu yakin Zhao Yuan akan datang? Bos, jangan khawatir. Kami sudah menangkap Zhao Shuang. Zhao Yuan pasti akan datang. Hanya ada 2 orang. Kita hanya perlu menunggu, dia muncul, ambil kunci rumah aman, lalu bawa mereka keluar, dan dalam 10 menit, jika aku tidak melihat siapapun, aku akan melemparkanmu keluar untuk memberi makan zombie. Tangkap dia. Xiao Yuan, ibu tahu dia salah. Ibu seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Tolong bantu ibu, ya, Xiao Yuan. Kakak, adikmu benar-benar tahu dia salah. Orang ini akan menjual kita. Cepat selamatkan kami. Kak. Xiao Yuan, jangan khawatir tentang aku. Pergi dari sini. Di sini berbahaya. Kamu tahu itu jebakan dan tetap datang? Ah, kamu benar-benar bodoh. Ini bukan rumah amanmu. Kamu masih berpikir cangkang kura-kura itu bisa melindungimu? Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, kemarilah. Berlutut di depan bosku, serahkan kuncimu. Tidak ada kunci, tapi aku punya banyak tamparan. Mau satu? Dasar manis, berani kau pukul aku? Persetan, siapa kau pikir kau? Berani bicara? Minggir, anjing. Setan. Bertingkah sok kuat di wilayahku. Hah? Kau. Barang-barang ini semua makanan. Lepaskan adikku. Bos, ayam panggang. Kamu pikir aku bodoh? Hanya sedikit ini. Kamu pikir bisa menyingkirkanku dengan itu? Serahkan kunci rumah aman. Rumah aman itu milikku. Tidak mungkin aku memberikannya padamu. Kamu tidak akan memberikannya? Maka aku akan mengambilnya sendiri. Ikat dia, Xiao Yuan. Lari, Xiao Yuan. Awas. Ini sebenarnya Mu Chai Shen Ye. Bro, aku salah. Anggap aja aku tidak ada. Lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak kenal dia. Lepaskan aku, kumohon, Kak. Kak. Bro, aku tahu kamu akan baik padaku. Biarkan aku keluar dari sini. Xiao Yuan, Mama dan Papa tahu mereka salah. Untung ada kamu kali ini, kalau tidak, kita sudah habis. Xiao Yuan, kamu benar-benar anak baik keluarga Zhao. Xiao Yuan, ayo pulang sekarang, ke tempat persembunyianmu, di luar penuh zombie. Rumah. Itu rumahku. Bukan rumahmu. Maksudmu apa? Sejak kamu berbalik melawanku, kita bukan lagi keluarga. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan kakak. Kalian, urus diri kalian sendiri. Ma, Pa, andai saja kalian memikirkan itu lebih awal. Kak, kamu tidak bisa meninggalkan adikmu. Itu adalah dewa penglihatanku. Lihatlah bunga matahari ini. Ini Van Gogh asli. Bernilai puluhan juta. Murah banget. Kami menemukan harta karun senilai ratusan juta hanya dalam 1 hari. Song Ningning, si imut itu. Dia tidak tahu dia menukar tambang emas ini dengan 2 miliar. Dia pasti akan menyesal. Kalian siapa? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Berani-beraninya kau mencuri dari kami? Cari Zhao. Apa maksudmu milikmu? Kami yang menemukan semua ini. Kau gila. Kembalikan. Serahkan. Zombie, lari, ayo, ayo. Jangan takut, 12 jam, kita akan diteleportasi kembali secara otomatis. Benar, 12 jam. Bukankah kau bilang kita akan dikirim kembali dalam 12 jam? Mana aku tahu. Tak disangka, mataku ini dewa keberuntungan. Jadi, kamu akan tinggal di sini selamanya, tidak pernah kembali? Apa kamu tidak kangen kakakmu?
Aku sudah bicara dengannya. Dia ingin tinggal di sana. Lagi pula, rumah aman itu punya banyak persediaan. Dia ingin membantu lebih banyak orang di kiamat. Aku hanya seorang pengembara tunawisma. Dimanapun sama. Apa itu satu-satunya alasan? Tidak ada yang lain? Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena dirimu, aku akan berakhir seperti di cerita aslinya, berubah menjadi zombie. Kamu konyol banget. Pantasan kamu melajang seumur hidup di buku itu. Apa katamu? Oh, tidak apa-apa. Mulai sekarang, tinggal saja di sini. Oh, benarkah? Kakak punya uang sekarang. Mulai sekarang, aku dukung kamu. Hei, aku sudah bangkrut selama 7 tahun. Aku bahkan belum pernah ke mall. Ayo, bayangan kecil. Kakak akan mengajakmu belanja. Ayo. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku bukan bayangan kecil. Hanya saja, duniaku tidak lengkap tanpa dirimu. Jadi kupikir,